Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, at-talabah wa talibat, a'azani Allah ayyuhal hudhur rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita insyaallah tabaraka wa taala atas izin Allah bi masyiatillahi jalla wa ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa taghammadani Allah wa iyyahu birahmatih. Amin Allahumma amin. Dan kita masih di bab yang kelima insyaallah, di awal bab yang kelima tentang al-muraqabah, yaitu berkenaan dengan seorang muslim hendaknya dia merasa dalam hidupnya diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Hendaknya hidup seorang muslim kita semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha melihat, maha mengawasi apapun yang dilakukan oleh kita, apapun yang dirasakan oleh kita, apapun yang diharapkan oleh kita, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengawasinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad. Ya, sesungguhnya Rabbmu maha mengawasi. Labil mirsad, artinya maha mengawasi. Allah Jalla wa'ala senantiasa memperhatikan kita sebagai hamba-Nya. Allah Jalla wa'ala senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di bumi maupun di langit. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 5, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ya, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah Jalla wa'ala, baik di bumi ataupun di langit, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan apabila keberadaan hati kita sebagai manusia dia berkhianat kepada Allah Jalla wa'ala, pura-pura dia, mungkin manusia bisa tertipu dengan kepura-puraan kita. Mungkin manusia bisa tertipu
Di hadapan manusia kita baik, di hadapan sesama kawan mungkin kita baik, tapi di belakang teman kita, di belakang sahabat kita, lalu kemudian kita berkhianat. Kita merasa bahwa kita terbebaskan dari pantauan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana mata yang berkhianat, mana hati yang berkhianat, dan juga mana yang jujur. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam hati manusia, dalam dada manusia. Allah Jalla wa Ala mengetahui mana yang baik, mana yang berbuat baik, mana yang beriman dengan sebenarnya, mana yang munafik. Allah Jalla wa Ala mengetahuinya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengetahui orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Jalla wa Ala mengetahui bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang munafik yang memiliki pendukung yang sangat banyak. Akan tetapi karena di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengaku dirinya muslim dan dia mengaku di hadapan sahabat-sahabatnya bahwa dia muslim, maka ketika perbuatan kemunafikan itu tersembunyi, dia tidak terlihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah Jalla wa Ala mengetahuinya. Dan lalu kemudian terbukti dengan tingkah laku perbuatan orang-orang yang munafik sesuai dengan alamat al-munafik atau alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Ya, idza haddasa kadzab wa idza wa'ada khalaf atau akhlaf wa idza tumina khan wa idza ahada ghadar. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berkata maka dia berdusta, apabila diberikan amanat maka dia khianat, apabila dia berjanji maka dia ingkar, dan apabila dia melakukan sebuah perjanjian maka kemudian dia akan melepaskan perjanjian itu. Dan itulah sifat-sifat dari orang munafik. Allah Jalla wa Ala mengetahui perbuatan mereka. Lalu suatu ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jika kita mengetahui bahwa dia itu adalah orang munafik, kenapa kita tidak perangi mereka saja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, kalau kita memerangi mereka, maka orang yang masih lemah hatinya, yang jauh dari Islam, yang baru masuk ke dalam agama Islam, dia akan menilai bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Karena memang Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh-tokoh munafik, diketahui bahwa dia sebagai seorang muslim lisannya, tapi hatinya dia tidak beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mereka. Untuk itulah ikhwatal iman azani Allah, bahwa bab muraqabah tentang sikap hidup manusia, kita semua merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sangat penting. Ya, antum bisa di asrama, mungkin guru istirahat, mursyid istirahat, atau mungkin santri istirahat, mursyidnya enggak misalkan. Ya, lalu kemudian kita juga pengawasan manusia, hatta CCTV kita pasang di setiap tempat. Ya, CCTV kita pasang di setiap tempat. CCTV bisa rusak, ya, mata bisa ngantuk, tidak akan banyak membantu kecuali itu mimbabil ikhtiar. Banyak rumah sakit, ya, menggunakan CCTV, banyak toko-toko menggunakan CCTV, ya kan? Banyak gedung-gedung menggunakan CCTV. Pencurian mobil tetap terjadi di toko tersebut, ya. Pencurian kendaraan tetap. Pedagang emas pasang juga CCTV, ya. Tapi perampokan toko emas ya terjadi juga, padahal sudah terpasang CCTV. Orang yang tahu bahwa di CCTV itu akan mudah terlihat,
tapi dia juga sudah tahu caranya bagaimana agar dia tidak terlihat. Tapi Allah Jalla wa Ala tidak mempan dengan itu semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, Allah Jalla wa Ala la ta'khudhuhu sinah wa la ta'khudhuhu naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah melihat kita semuanya. Hatta Allah Jalla wa Ala melihat ikan-ikan yang sedang berada di dalam air, kemana dia harus berjalan. Allah Jalla wa Ala mengetahui semut di tengah hutan, semut warna hitam. Semut itu kecil yang warna hitam, di malam gelap gulita, di hutan belantara, kemana semut itu akan makan, apa yang dimakan, Allah Jalla wa Ala mengetahuinya. Untuk itulah bahwa merupakan satu kebahagiaan bagi kita para santriwan dan santriwati sekalian jika kita dalam berakhlak Islam. Ya, kita ini memiliki jiwa yang merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ketika kita akan berkata, maka kita pun akan berhati-hati. Ketika tangan kita akan menulis, tadi handphone kita, komentar-komentar kita, maka kita juga harus belajar untuk bisa berhati-hati. Karena Allah Jalla wa Ala melihat apa yang kita tulis, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Allah Jalla wa Ala mengetahuinya. Dan muraqabah ini sebagaimana yang kita sampaikan, itulah hakikat daripada al-ihsan. Muraqabah itu adalah hakikat dari al-ihsan. Derajat beragama seorang muslim yang paling tinggi setelah dia menjadi muslim, naik kedudukannya menjadi mukmin, kemudian yang ketiga naik kedudukannya menjadi muhsin. Muslim Islam, mukmin iman, muhsin ihsan. Ya. Definisi ihsan itulah yang disebut dengan muraqabatullah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini ihsan. Kita salat, Allah Maha tahu kita salat itu takbir Allahu Akbar, ya, kemudian tangan kita mukul teman sampingnya, kaki kita nginjek sengaja kaki kawannya sendiri. Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui antum lagi salat kemudian kuku antum yang dilihat. Allahu Akbar. Ya, imam enggak tahu, ustaz salat enggak tahu, tapi Allah Maha tahu antum kukunya lagi salat begini. Ya. Allah Maha tahu antum lagi salat itu sami Allahu liman hamidah, bunyi-bunyi. Ya. Allah Maha tahu itu secara sengaja. Allah Maha tahu ketika antum salat sambil apa? Sambil kita berdiri dari sujud tapi sambil menggerakkan jemari kita. Allah Maha tahu. Ya. Bahwa ketika kita beribadah dengan ihsan ini, maka ada kenikmatan tersendiri bagi antum ketika beribadah, ketika hidup kita merasa diawasi oleh Allah, maka akan memiliki faedah yang sangat besar. Ketika kita beribadah, Allah hadir dalam pengawasan kita, ya, artinya Allah mengawasi kita, kita menghadirkan hati kita bahwa kita sedang lagi beribadah, lalu diawasi oleh Allah, maka ibadah kita itu akan bertambah khusyuk. Ya. Tapi kalau misalkan ketika kita lagi sholat lalu kemudian tidak hadir hati kita, hati kita lalai, tidak merasa bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Jalla wa Ala, maka jangankan berapa rakaat yang kita sudah lakukan, apa yang kita baca saja itu tidak lagi diingat. Ya. Apakah kita tadi baca istiftah atau tidak? Apakah kita baca Al-Fatihah atau tidak? Itu tidak lagi teringat di situ. Kenapa? Karena hati kita ghafil, hati kita lalai, hati kita tidak hadir pada saat kita sholat. Ya, padahal Allah Jalla wa Ala mengetahui apakah hati kita hadir atau tidak. Untuk itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di bab Al-Muraqabah mengingatkan kembali akan hadis tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, itu hadis yang keberapa? Hadis yang kedua di kitab Arba'in Nawawi. Ya, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan saya kira hadis ini tidak perlu saya jelaskan kembali karena antum semuanya sudah paham akan makna hadis ini.
Yang menjadi syawahid kita atau menjadi pelajaran kita di bab tentang muraqabatullah dari hadis yang pertama ini adalah ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, ya, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya apa? Antum menghadirkan hati antum dengan segenap kemampuan kita untuk khusyuk kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, karena kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum lagi baca Al-Qur'an bahwa antum sedang berkalam dengan Allah, maka antum tidak akan mungkin bercanda-canda ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang berbicara dengan kalamullah. Kita sedang membaca Al-Qur'an ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tuh surat itu bahwa kita sedang bermuhadatsah, kita sedang berkalam, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalamullah. Maka kita tidak akan mungkin apa? Tidak akan mungkin kita bercanda, tidak akan mungkin kita salah-salah dalam membaca. Misalnya kita akan serius ketika membaca. Begitu juga salat kita. Itu namanya ihsan. Dan ihsan ini punya dua derajat. Derajat ihsan ini ada dua, sebagaimana dari definisinya. Rukunnya satu tetap, rukun ihsan satu. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, itu 1 rukun ihsan. Ya, tapi dari 1 rukun Islam ini menghadirkan 2 derajat ihsan. Derajat yang pertama itu derajat yang paling tinggi, yaitu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat yang paling tinggi. Karena ketika kita lagi sholat, betul-betul kita ini menghadirkan hati kita, sepenuh hati kita. Sampai barangkali ketika antum lagi ruku, air diletakkan di atas apa? Di atas punggung antum enggak terasa. Mungkin ada satu kisah bahwa ada kalau kita lagi misalkan terkena anak panah, ya, itu dicabutnya justru ketika lagi lagi sholat. Ya, karena itu pada saat itu hati kita itu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita menghadirkan hati kita bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Itu tingkatan yang paling tinggi. Ya. Dan ihsan, ya, ihsan itu pada tingkatan yang pertama, salah satu contohnya adalah bahwa orang ketika dikabarkan akan mendapatkan kenikmatan surga Allah Jalla wa Ala dalam ibadah, maka selelah apapun itu akan menjadi ringan. Selelah apapun akan menjadi ringan. Contoh misalkan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini tidak terbiasa. Kenapa? Karena 11 bulan kita tidak berpuasa full. Ya kan, mungkin Senin puasa, Kamis puasa, tapi sehari-harinya tidak. Tapi ketika Ramadan 1 bulan penuh itu kita puasa. Waktu puasanya sama, terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kan? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Nah, pada saat kita lagi puasa tersebut, ya, kita seakan-akan hari pertama memang terasa berat karena itu latihan bagi kita. Tapi hari kedua, hari ketiga itu puasa itu terlebih sudah mulai ringan. Ya. Kenapa? Karena sering disampaikan di dalam riwayat-riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Jalla wa Ala punya salah satu pintu dari surga itu namanya yuqal ar-rayyan, ya kan, pintu ar-rayyan. Ya, yang masuk ke dalamnya itu as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Yaitu orang yang berpuasa, kemudian Allah berikan di hadapan kita itu adalah informasi tentang bahwa kita akan memasuki surga Allah melalui pintu ar-rayyan ini. Pintu ar-rayyan tidak dimasuki oleh orang-orang yang lain, tapi khusus orang-orang yang berpuasa. Ya, maka puasa yang berat itu terasa ringan. Itu hakikat daripada ihsan. Ya. Dan ihsan itu dalam ibadah puasa itu nyata sekali. Ya, meskipun di asrama kita itu tidak ada orang, atau mungkin waktu antum di rumah nggak ada orang gitu ya, kulkas dibuka itu makanan waktu sahur masih berlebih.
gitu ya, yang lain pada tidur, kan sangat memungkinkan sekali. Kita jam 9, jam 10 buka kulkas, makan sendiri, kamar kunci, udah makan. Gitu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan oleh kita? Ya, karena kita tahu bahwa kita sedang ihsan, sedang melatih ihsan kita. Antum beribadah kepada Allah, sedang antum melihat Allah, seakan-akan antum melihat Allah. Ini derajat ihsan yang pertama. Tapi kalau belum sampai kepada derajat itu, Rasulullah SAW mengatakan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tanamkan dalam diri kita. Kalaupun kita ada hati yang lalai kadang-kadang dalam sholat itu, ingatkan bahwa Allah melihat kita. Ketika kita lagi tadi sholat misalkan, terkadang ketika kita lagi sholat itu, awalnya adalah apa? Mungkin 5 detik pertama itu khusyuk, ya, 5 detik pertama itu. 5 detik kedua mendengar imam bacaannya panjang, itu sudah mulai berubah, ya. 5 detik yang ketiga berubah lagi. 5 detik yang keempat, ingat makanan yang tadi diambil ya dari mat'am, ya. 5 detik berikutnya ingat lagi ya apa yang ada di lemari kita, ya, akan teringat. Tapi pada saat itu kemudian antum kembalikan lagi hati bahwa antum sedang sholat di situ. Nah itu berarti fa ilam takun taro fa innahu, ya, ternyata saya lagi sholat, nggak boleh ingat yang lain karena saya lagi sholat. Itu tingkatan yang kedua. Itu makna daripada ihsan, dan itu dijelaskan dalam hadis yang pertama di bab ini. Taib. Kita tidak akan membahas satu bab yang secara utuh. Kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua di bab al-muraqabah. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar yang bernama Jundub bin Junadah, ya, para santri berupaya untuk mencoba mulai saat ini kalau membaca hadis itu kunyah dengan namanya dihafal, ya, kunyah dengan namanya dihafal. Minimal antum hafal kunyah dengan nama itu udah bagus, ya. Itu nampak sekali bahwa antum santrinya. Tapi kalau misalkan antum itu hanya an Abi Hurairah, ditanya man huwa Abu Hurairah, masmu Abi Hurairah, siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Fa idza qultu man Abu Hamzah? Anas ibni Malik. Ya, Anas ibni Malik. Man huwa Abi Abdurrahman? Abdurrahman bin Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab misalkan. Ya kan? Kemudian di sini gitu. Man Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Ya. Jadi ada kunyah, ada nama, ini paling tidak penting. Kenapa? Karena ada yang sering disebutkan dalam hadis itu kunyahnya. Abu Sa'id Al-Khudri. Man huwa Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad ibni Sinan. Ya, Sa'ad ibni Sinan. Itu dihafal. An Ummi Abdillah. Siapa? Aisyah. Ahsantum. Aisyah. Ya kan? Itulah paling tidak santri itu tahu itu, ya. Kalau kita katakan bahwa hadis ini muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, rawahu siapa berarti? Bukhari dan Muslim menurut syarat keduanya, kan gitu ya. Artinya hal-hal seperti ini itu kecil, tapi insya Allah bagi para santri itu bermanfaat. Ketika antum terjun di masyarakat itu nampak sekali bahwa antum itu santri tahu kunyah dengan namanya. Ya, kunyah dengan namanya. Kalau tanya siapa Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, Ustaz. Enggak, siapa nama Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Siapa namanya? Ya Ibnu Abbas, Ustaz. Orang saya taunya Ibnu Abbas kok. Loh enggak, ada namanya Abdullah Ibnu Abbas. Ya kan? Kalau saya Ustaz katakan misalkan an Amr, ya, an Abdillah, afwan, an Abdillah ibni Amr misalkan, an Abdillah ibni Umar, satu Amr satu Umar, siapa kelanjutannya? Kalau Amr siapa? As, ya kan, dan tulisannya ada wawunya, ya, an Abdillah ibni Amr, kalau ada wawu itu dibaca Amr, ya, ibni al-As, ya kan.
Nah itu juga karena kalau kita banyak baca hadis, maka insyaallah taala itu lama kelamaan itu akan antum faham. Taib. Ya, an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman. Nah ini Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman juga sama ya dengan Abdullah ibnu Umar juga. Muadz ibni Jabal. Nama Muadz ibni Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah ya dimanapun engkau berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada atau anda berada. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan. Jadi tamhunya itu fi'il mudhari'nya untuk al-hasanah ya, nanti di situ haknya kembali kepada as-sayyi'ah ya, tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk dengan yang baik. Oleh perbuatan yang baik maka akan menghapusnya. Maksudnya adalah apa? Perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dari perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Ustaz ulang, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka ia akan menghapuskan dosa keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis hasan. Para santriwan dan santriwati sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga kiranya adalah hadis yang sangat masyhur di kita semua, sering dibahas dalam khutbah-khutbah Jumat, dan ini merupakan hadis yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita dimanapun antum berada. Kalau antum mengamalkan hadis ini, maka insya Allah antum hidupnya selamat ya. Satu ulang, kalau antum mengamalkan hadis ini saja, hadis ini antum amalkan dalam kehidupan antum di pesantren, di asrama, di kelas, di masjid, di rumah gitu ya, dengan tetangga, di masjid tetangga, di mana saja antum mengamalkan hadis ini, maka antum selamat hidupnya. Kenapa? Karena hadis ini memberikan 3 pesan yang sangat luar biasa kepada kita. Sebagai apa? Sebagai jalan keselamatan dalam hidup manusia. Yang pertama adalah apa? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, kita lagi di Eropa tetap kita bertakwa kepada Allah. Kita lagi di Arab kita bertakwa kepada Allah. Kita lagi di Jepang ya kita bertakwa kepada Allah. Kita di masjid bertakwa kepada Allah, di kantor bertakwa kepada Allah, gitu ya. Jadi bertakwa kepada Allah dimanapun. Kita lagi di pasar bertakwa kepada Allah. Apa makna bertakwa itu? Ij'al bainaka wa baina iqabihi wa sukhtihi wa ghadabihi wiqayatan. Ya. Makna takwa itu sebenarnya adalah apa? Menjadikan adanya sesuatu sebagai tameng bagi kita dari kemurkaan Allah. Jadi kita menjadikan sesuatu ya, dijadikan pada diri kita itu ada tameng. Ya. Antum kalau lihat polisi lagi
menghalau orang-orang yang demonstrasi, ya, itu selalu ada di tangannya apa? Ya, misalkan yang ini pakai pentungannya gitu ya, yang tangan kirinya pakai apa? Ya pakai tameng kan. Jadi kalau ada yang lempar batu begini, ada yang lempar ini begini. Jadi itulah tameng. Nah, itu artinya apa? Dia menjaga dirinya dengan sesuatu ini. Nah, itulah ketakwaan kita. Itu namanya takwa. Takwa itu adalah mencegah diri kita dari sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah kepada kita. Apa itu? Bentuknya dua. Al-amru wan nahyu. Perintah dan larangan. Perintah itu untuk dikerjakan, larangan itu untuk ditinggalkan. Untuk itu para khatib biasa mengatakan, mari kita bertakwa kepada Allah dengan apa? Dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, karena apa? Al-amru wan nahyu ini, perintah dan larangan itu bisa menjadi tameng kita dari kemurkaan Allah. Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah menjadikan diri kita bertakwa. Kalau kebalikannya bagaimana? Ya, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilakukan oleh kita, maka hilang ketakwaan dalam diri kita itu. Ya, hilang ketakwaan dalam diri kita, ya, akan mendapatkan apa? Iqab, sanksi, hukuman, azab dari Allah Jalla wa Ala. Itu mana takwa. Ya, jadi kalau kita hidup di mana saja, dalam keadaan apapun, kita membekali diri kita dengan ketakwaan ini, maka itu sebaik-baik perbekalan yang luar biasa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya. Dan takwa ini juga wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya ketika akan bersafar. Wasiat ini Rasul, kalau ada seorang sahabat datang kepada beliau, lalu beliau mereka para sahabat meminta, kami akan bersafar ke negeri ini, bersafar ke kota ini, ausini, mintalah nasihat, berikanlah nasihat kepada aku. Maka Rasul bertakwa, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, ya, jalan keselamatan bagi kita itu adalah apa? Menutup keburukan dengan kebaikan, dengan segera. Jangan terlalu nyaman dengan keburukan yang ada. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Tutup keburukan itu dengan kebaikan. Jangan terlalu nyaman dengan keburukan. Ada beberapa sebab kalau misalkan kita terlalu nyaman dengan keburukan yang ada, ya. Dengan keburukan yang ada kita terlalu nyaman. Pertama, setiap keburukan yang kita lakukan itu akan menjadi titik hitam di dalam hati kita. Ya. Dan ini dijelaskan dalam hadis. Setiap keburukan yang dilakukan oleh kita, keburukan itu adalah kemaksiatan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah tapi kemudian kita langgar. Kalau itu kemudian dilakukan oleh kita, maka itu akan menjadi satu titik hitam di dalam hati kita. Kalau pada saat yang sama setelah itu misalkan kita beristighfar, istighfar adalah kebaikan. Maka apa? Titik hitam itu ditutup lagi, dihapus. Ya. Tapi kalau kemudian tidak ditutup dengan kebaikan, sampai kemudian datang keburukan yang kedua, maka akan ditambahkan lagi titik hitam lagi yang kedua dalam hati kita. Akan datang lagi keburukan, kita taruh titik hitam di hati kita yang ketiga. Terus, lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai kemudian hati kita ini tertutupi dengan keburukan yang begitu banyak, ya, maka akibat yang paling buruk itu adalah apa? Pertama, ya, hati kita itu dikunci oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Hati kita itu dikunci oleh Allah. Kalau hati kita dikunci oleh Allah Jalla wa Ala, maka akan menyebabkan ya dua keburukan berikutnya. Apa kata Rasul? Tidak ada jalan kemaksiatan keluar dari hati kita. Tetap hitam itu ada di dalam hati kita. Dinasihati oleh orang melalui telinganya, dia tidak pernah Tidak pernah bergeming untuk itu.
Kenapa? Karena hatinya ditutup, dikunci. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Ya kan? Dikasih nasihat atau tidak dikasih nasihat sama saja. Kenapa? Karena hatinya itu. Maka Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dengan apa? Ghisyawah. Ya, sesuatu yang menutupi hati kita dikunci mati oleh Allah Jalla wa ala. Itu keburukan yang kedua itu setelah hati kita dikunci, maka kemudian apa? Tidak ada jalan kemaksiatan keluar dari hati kita. Tetap kemaksiatan itu, dosa itu ada di dalam hati kita. Yang ketiga, keburukan yang berikutnya itu adalah apa? Tidak ada jalan cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Ya, tidak ada jalan keimanan masuk ke dalam apa? Hati kita, karena sudah dikunci mati. Itulah hatinya orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Nah, seorang muslim jangan sampai kemudian dalam hidupnya itu hatinya dia dikunci oleh Allah Jalla wa ala. Caranya bagaimana? Kalau manusia memang kita meyakini setiap muslim, setiap kita pasti pernah berbuat salah. Ya kan? Tidak ada manusia, ya, Ustadz kenapa ya saya ini sering sekali berbuat salah? Li'annaka insan, karena kamu ini manusia. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, kan gitu. Nah, ini kita juga harus apa? Harus pahami. Tapi di situ orang berbuat salah yang paling baik itu adalah apa? At-tawwabun. Tutup segera dengan taubat kita, istighfar kita, taubat kita, istighfar kita, taubat kita. Itu poin yang sangat penting. Itu mana atsbi'is sayyi'atal hasanah. Maka apa? Kalau kita sudah melakukan kebaikan, maka tamhuha. Kebaikan yang kita lakukan itu akan mampu menghapus dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan apa? Keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, ini poin yang kedua. Ya. Jadi dari mana kemudian kita apa? Bisa mengikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik? Banyak caranya. Kalau dosa kecil banyak bisa dilakukan. Langkah kaki antum menuju masjid akan menghapuskan satu keburukan, memberikan satu kebaikan dan mengangkat satu derajat. Sedekah yang kita berikan itu juga akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Tapi dosa besar bertobatlah kita kepada Allah Jalla wa ala. Di bab tentang taubat, mungkin Sati baru waktu itu belum masuk. Di bab taubat, bahwa taubat kita ini umat Islam itu adalah merupakan taubat yang Allah Jalla wa ala memberikan rahmatnya untuk kita. Kalau taubatnya Bani Israel itu kan dengan cara apa? Membunuh diri mereka sendiri, ya kan? Dengan membunuh diri mereka sendiri. Faktulu anfusakum, kan gitu. Faktulu anfusakum. Jadi saya tobat, ya udah bunuh aja diri sendiri. Tapi di Muslim kalau habis salah lalu malah bunuh diri, masuk neraka, malah salah lagi tuh. Ya, kenapa? Karena dia itu bukan syariat Islam. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang luar biasa. Syariat yang membawa kedamaian, membawa kebaikan, kemudahan bagi kita sebagai umatnya. Maka apa? Atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, kaidah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Maksudnya adalah apa? Kalau ingin dihargai sama orang, antum hargai dong orang lain. Kalau antum tidak mau orang lain itu berkata kasar kepada antum, maka antum jangan pernah berbuat kasar kepada orang lain. Ya kan? Kalau kita pengen disenyumin sama orang, ya maka antum juga harus senyum dengan orang lain. Jangan antum menuntut orang itu supaya apa? Supaya ngertiin antum gitu ya. Jadi misalkan antum mondok nih, ini gimana sih Ustadz nggak ngerti banget akan perasaan saya gitu. Antum juga tahu perasaan Ustadz kayak gimana. Ngajar itu lelah, ngajar itu capek. Ya, kalau antum duduk manis,
yang buka kitab lalu diterjemahkan gitu kan. Lah ustadz yang ngajar baca kitabnya dulu, menelaah lagi, baca kitab yang lain untuk bisa menjelaskan kepada antum. Sebelum antum belajar duduk sini, kita udah belajar duluan, ya kan? Nah makanya kalau ada ustadz ngajar kemudian antum tidur, itu ghairu muadab, baru tidak beradab. Kenapa tidak beradab coba? Ustadznya sebelum ngajar itu udah persiapan, ya, sudah persiapan. Ya. Jadi ngajar itu nggak mungkin duduk di sini itu tanpa persiapan, itu kan nggak mungkin. Siapapun dia, hatta para ulama, kita belajar dari para ulama meskipun sudah hafal ya puluhan ribu hadis, kalau ngajar itu tetap kitab dibawa, hafalan terus diingat, diulang lagi, di murojaah sebelum masuk ke meja kajian. Nah itu cara kita, ya. Maka itu dengan cara kita apa? Menghargai orang lain dengan kemuliaan akhlak kita, maka insya Allah tabaraka wa taala kita akan dihargai sama orang, ya, kita akan dihargai sama orang. Jadi kalau misalkan kita akan nanti kelak di akhirat nanti kita mau dimuliakan oleh Al-Quran, sekarang antum harus muliakan Al-Quran. Kalau antum ngambil Al-Quran pakai tangan kiri saja, mungkin Al-Quran besok nempeleng antum, Al-Qurannya loh. Ini kamu nggak muliakan saya gitu. Apalagi kalau Al-Quran kita pakai digini-giniin, besok antumnya sama kitabnya digini-gini. Antumnya di atas, kitabnya di bawah nih, begini-gini nama itu. Ya, itu hati loh. Sama kitab, ya kan? Sama apa namanya? Sama apalagi Al-Quran. Waliyadzubillah. Kalau sampai kita tidak memuliakan Al-Quranul Karim, ya, bahwa Al-Quran akan menjadi hujjatun lak atau hujjatun alaik. Al-Quran akan menjadi sahabat bagi antum, hujjatun laka atau hujjatun alaik, akan menjadi musuh bagimu. Maka kalau kita ingin dimuliakan Al-Quran, muliakan Al-Quran sekarang. Kalau kita ingin dimuliakan Rasul, muliakan Rasul sekarang. Karena kalau sampai antum tidak memuliakan Rasul, maka apa? Kehidupan antum di dunianya itu hilang keberkahan antum. Inna syani'aka huwal abtar. Antum paham itu ayat itu? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelakmu wahai Rasul fahuwal abtar, maka dia akan apa? Akan terputus keberkahan hidupnya. Lihat misalkan orang kafir saja, ya. Orang kafir, Emmanuel Macron, ya, atau Makirun, kalau bahasa Arabnya Macron, ya. Ketika dia menantang umat Islam, dia menghinakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi ngomong, tak tahu dari mana itu, siapa yang melempar, mukanya dilempar oleh, ya, telur busuk, ya. Dia dihinakan oleh orang presiden, ya. Orang tidak lagi takut, karena dia tahu yang mesti ditakuti hanyalah Allah Jalla wa'ala. Orang menghina Rasul berarti menghina Allah Jalla wa'ala, ya kan? Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Rasul, muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memuliakan Rasul? Minimal antum pertama bersalawat kepada Rasul di setiap saatnya, di setiap waktunya, ya kan? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, ya kan? Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni, kata Rasul. Bersalawatlah kalian kepadaku. Salawat diperbanyak. Ya. Dan cukuplah antum dikatakan bakhil kalau disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi antum tidak bersalawat. Itu padahal yang pertama tuh. Yang kedua, antum baca sirahnya yang besok kita terus pelajarkan, ya, pelajari sirah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti sunnah-sunnahnya, jangan melakukan kebid'ahan. Ini bagian daripada cara kita memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dihargai oleh orang tua kita, maka muliakan orang tua. Kelak antum akan jadi orang tua. Kalau antum ingin jadi orang tua yang kelak anak-anak antum memuliakan antum, sekarang antum wajib memuliakan orang tua. Ya, tidak boleh kita mendurhakai orang-orang tua. Tapi kalau antum ingin hidupnya kelak itu sengsara, ya, ama anak-anak antum nanti dilemparkan, dibuang ke panti jompo misalnya kalau udah tua nih, ya, maka apa? Ya antum sekarang berlaku kepada
atau kita sebagai orang tua berlaku kepada anak seperti itu, nanti anak akan berlaku kepada kita sama. Untuk itu berhati-hati kita dalam bermuamalah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Antum bergaul di asrama baik, maka banyak orang yang suka dengan antum. Antum berinteraksi dengan sahabat antum di masjid baik, sama guru baik, maka semuanya apa? Banyak syafaatnya. Ya. Ada satu kenyataan ya. Dulu kita punya santri. Punya santri itu cerdas, luar biasa. Ya, cerdas. Jadi matematikanya kalau ngerjain hampir nggak pernah salah. Fisikanya bagus, kimianya bagus, ilmu syar'inya bagus gitu ya. Itu dulu Ustadz punya murid dan dia juga aktif juga gitu. Tapi ama guru itu sering ngeyel. Ya. Ama guru itu sering ngecilin. Ya, nganggap enteng gitu. Pada saat ujian itu soal kita sampaikan, tidak boleh ada yang keluar dari ruangan itu minimal misal 1 jam pelajaran 40 menit. Kalau soal itu harus dikerjakan dalam waktu 2 jam, misal 80 menit atau 90 menit, maka nggak boleh keluar kecuali paling tidak 40 menit, 1 jam pelajaran. Dia lihat soalnya, gampang banget ini mah, bikin soal kok kayak gini. 5 menit selesai. 5 menit selesai, sementara teman-temannya susah banget ya. Terus setelah itu apa? Dia kasih tahu, pengen gampang nggak? Pengen pinter nggak? Pengen ini nggak? Ini jawabannya gitu. Dikasih tahu sama dia. Pas pengawasnya lagi meleng gitu ya, edukasi. Ketika nilai ujian sudah selesai gitu kan, hampir beberapa pelajaran itu nilainya bagus semua. Tapi sebagai hukuman sama dia, saya menetapkan pada saat itu mestinya dia ranking 1, saya turunkan jadi ranking 15. Ranking 15 langsung turun saat gitu, 15. Turunkan semua nilainya. Kenapa? Karena dari awal udah kita sampaikan. Pesantren tidak mendidik hanya sekedar modal kecerdasan tanpa akhlak. Ya kan? Banyak guru tersakiti oleh dia. Itu pintar tapi sombong misalkan. Pintar kan mestinya tawadhu, ya kan? Nah, itu. Jadi kita jadiin ranking 15. Orang tuanya protes ke sini, protes ke pondok. Kita protes ke pondok, itu sudah keputusan saya bilang. Anda setuju silakan, nggak setuju udah malah tidak kasih raport lagi kan? Ya, malah tidak kasih raport ya. Itulah kenyataannya. Gitu. Dan saat ini apa yang terjadi ya, mungkin setahun atau 2 tahun ini Ustadz dapat kabar lagi dia sudah menjadi seorang dokter. Dia habis lulus itu dia melanjutkan dapat beasiswa jadi seorang dokter sekarang. Apa yang terjadi? Tidak disukai oleh para dokter yang lain karena gayanya dia. Karena gayanya dia itu, songongnya itu masih tetap ada ke teman-temannya. Tahu songong ya? Masih tetap ada. Bahkan kalau ada tugasnya itu direbut tugas sama yang lain. Hampir dia di kantor tidak punya kerjaan. Karena itu bahaya tuh, ya kan? Kenapa? Karena tidak berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik. Sepintar apapun antum, tapi kalau antum tidak berakhlak dengan baik, bagi kami itu tidak ada apa-apanya. Tapi antum orang biasa-biasa saja, tapi akhlak antum baik, bermuamalah antum baik, itulah yang kita cari. Itulah yang kita tanamkan. Kita pengen punya para santri itu ya akhlak baik. Di Indonesia cari orang pintar itu gampang, banyak, ya kan? Itu banyak orang pintar di Indonesia itu, masya Allah ya. Ada yang otaknya dijual Jerman, ada yang dibeli sama Jerman gitu ya. Ada otaknya dibeli sama Jepang, ada otaknya dibeli sama ini gitu. Sampai terakhir kemarin itu dia dapat berita yang akhirnya Ustadz juga nulis bantahan sedikit melalui tulisan. Itu adalah ketika ada seorang dosen, dia lulusan orang Indonesia nih, orang Indonesia, dia menjadi dosen guru besar di fakultas Ibnu Saud, tapi di bagian perminyakan, di bagian perminyakan. Nah di situ tuh dia bahwasanya banyak orang yang menyembah Arab, kata dia tulisannya, banyak orang menyembah Arab, padahal Arabnya sendiri itu berkiblatnya kepada Amerika, kata dia gitu kan.
gitu. Maka tidaklah perlu berlebihan kita mencintai Arab dan yang lainnya. Maka saya tulis di situ, bantahan saya sedikit tulis bahwa mencintai Arab saat ini itu adalah bagian daripada keimanan kita. Ya, dia sudah enak, dia mengkritisi Arab Saudi, sementara dia sendiri bekerja di Saudi, ngambil gajinya dari Saudi, makan juga dari Saudi, ya kan? Daging yang dia makan dari daging yang diproduksi di Saudi, ayamnya dia yang dia makan dari Saudi, ikannya juga dari Saudi, tapi dia mengkritisi Saudi Arabia. Maka kita tuliskan di situ bahwa saat ini mencintai Arab itu bagian dari keimanan. Kenapa? Tidaklah seorang rasul dari Arab, rasul akhir zaman itu kecuali dari apa? Dari Arab. Gitu. Masalah orang Arabnya ada yang jelek atau apa, di mana-mana orang itu ada, ya kan? Di mana-mana. Kan dulu katanya di Mesir ada Fir'aun, tapi juga ada Nabi Musa alaihi salam, ada Nabi Harun, ya kan? Mungkin sebagian mengatakan bahwa apa? Di Arab Saudi dulu atau di Jazirah Arab, ya itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kalau antum yang baca dua itu saja kebencian nama Arab antum muncul. Tapi antum coba lihat di sana ada Al-Abbas, ya kan? Di sana ada Al-Abbas, di sana ada Hamzah. Bahkan di sana ada lebih mulia dari itu semua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus dari bangsa Arab kecuali Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata selidik demi selidik bahwa dia itu adalah kader dari Islam liberal lagi itu. Larinya ke situ. Bagaimana orang memalingkan kecintaan dari apa? Dari Arab. Itulah akhlak. Keburukan akhlak dia itulah yang membuat apa? Membuat ilmunya tidak berkah. Ya, ilmunya tidak berkah. Ya. Nah, antum kalau mau tinggal di mana saja, kalau antum berakhlak yang baik, maka insya Allah tabaraka wa taala itu merupakan kebaikan bagi antum semuanya. Kebaikan dimanapun, sekecil apapun. Antum mau tinggal di komplek perumahan apa, antum mau tinggal di perkampungan kayak apa saja gitu kan, antum berbuat baik di situ, selesai urusan. Karena orang itu apa? Orang itu banyak dia selesai dengan senyum. Ya, mau marah-marah antum datangi dengan senyum, selesai. Ya kan? Gitu. Ada ustadz saya ya, kita mau nembok rumah tuh, lepah rumah. Qadarullah saya waktu itu tidak melihat bahwa persis batas tanah kita itu temboknya dihabisin full, kita bangun ke atas. Ya, memang air tidak turun ke sana, tapi air semua turun ke tanah kita. Ini nanti antum kalau punya rumah ya. Gitu. Ini batas tanah orang. Tanah orang di sini, ini batas inan kita. Kalau kita bangun sini, ya maka apa? Jangan sampai apa air itu ngalir ke tanah orang. Tapi dia bisa ke sini, turunnya ke tanah kita. Tapi ketika mau ngelepah, tahu ngelepah ya? Mau melester, ya, kan kita pasti akan nginjek tanahnya dia. Apa kata tetangga ini? Gitu. Dia mengatakan, saya nggak izinkan tanahnya diinjak sama Ustaz. Loh, kan saya izin, bisa nggak gitu? Kalau suaminya diem gitu, suaminya diem, Pak, saya minta izin, nanti pakai stiker gitu ya, itu nanti stiker mungkin 50 cm aja dipasang di tepi itu, di pintu pagar kita, di tepi pagar kita akan plester itu. Nanti insya Allah kalau apa ada yang rusak kita ini, ya kan? Suaminya diem. Gitu. Tapi kemudian apa? Istrinya, saya nggak mau terima gitu, saya nggak mau izinin gini. Didatangi kita ke situ, kita sampaikan, minta maaf ya bahwa kami lupa untuk ini gitu, tapi kami memang perlu memplesternya terus yang baik. Ya nggak apa-apa Ustaz gitu kan, nanti gampang kalau misalkan ada yang ini tolong nanti dirapiin lagi, insya Allah kita siap rapikan kembali gitu. Selesai dengan akhlak, ya kan? Tapi kalau misalnya asal melester saja kan dia bisa marah tuh, ya kan? Ya itu cerminan bahwa orang itu sebenarnya itu hanya karena pengen dihargai, pengen dimuliakan sama kita. Kalau kita pengen dimuliakan sama orang, maka muliakan orang tersebut. Kalau kita pengen dihargai orang, maka hargai orang tersebut. Kalau kita ingin disenyumi orang, maka senyumi orang tersebut, ya kan? Sebagaimana antum mentertawakan orang, orang akan mentertawakan antum. Itu makanya juga harus antum lihat, Ustaz kenapa saya itu diginiin sama orang? Ya antumnya masalahnya. Kenapa antum seperti itu? Ya kan?
Jadi ini harus sebelum antum mengkritisi orang, antum coba lihat kritisi diri sendiri. Antum lihat sebelum antum berbicara kepada orang itu, antum bercermin terlebih dahulu. Saya kenapa diginikan sama orang itu, kenapa? Cermin itu akan menampakkan wajah antum itu seperti apa. Ya. Nah ini wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, jadi 3 kaidah ini penting untuk antum hidup dimanapun. Pertama, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, kalau kita berbuat baik, berbuat buruk, segera tutup dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, yaitu berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ya, semoga hadis ini bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah taala kita nanti akan lanjutkan kepada hadis berikutnya di kesempatan yang akan datang. Allah taala a'la wa a'lam. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.